Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 1 orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1571 sampai bab 1580. Pada saat Julian yang terkejut bisa merasakan hatinya tenggelam, naga hijau raksasa itu sudah beberapa inci dari Geralt. Namun, hal berikutnya yang semua orang tahu, busur cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan sepenuhnya menyelimuti Geralt. Begitu naga itu menyentuh busur cahaya, naga itu langsung ditarik. Dari sudut pandang penonton, sepertinya ada sesuatu yang mengejutkannya sampai ke inti. Tuhanku, taktik apa yang dia gunakan? Seru Carlos yang terkejut yang bahkan tidak berani berkedip saat pertempuran berlangsung. Daryl mendapati dirinya juga sama terkejutnya. Lagi pula, dia, dari semua orang, tahu betapa kuatnya mantra naga ganda itu. Sementara Daryl tahu bahwa Geralt telah memanggil busur cahaya keemasan itu untuk melindunginya dari serangan itu. Dia sama sekali tidak tahu apa sebenarnya busur cahaya itu. Itu tidak mungkin senjata ajaib karena itu tidak akan mampu memblokir mantra naga ganda. Busur itu kemungkinan besar tidak dilemparkan melalui penggunaan kekuatan batin belaka. Lagi pula, tidak ada kekuatan batin tidak peduli seberapa kuatnya akan mampu memblokir kekuatan mantra itu. Dengan semua itu dalam pikiran, apa yang sedang terjadi? Jantungnya sekarang berpacu. Daryl menoleh untuk melihat naga hijaunya yang hampir termaterialisasi dari busur cahaya Geralt saja. Tak lama kemudian, dia melihat Geralt perlahan melayang ke udara, dan pada saat itulah dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun dia masih terkejut, tatapannya menegang saat dia menyatakan, "Jadi, sepertinya kamu telah mempelajari lebih banyak teknik rahasia daripada yang aku perkirakan. Tidak heran strategi bertarungmu selalu luar biasa." Setelah itu, dia mulai mengumpulkan kekuatan di tangannya lagi. Dan kali ini, kedua naga itu mulai menyerbu ke arah Geralt. Dengan percikan listrik mengalir di tubuh naga, keduanya menabrak langsung ke perisai pelindung Geralt. "Kamu membuang terlalu banyak ki esensialmu. Tahu, Daryl, saya khawatir ki esensial Anda akan benar-benar habis bahkan sebelum Anda mulai melawan saya secara langsung. Tetap saja, aku yakin kamu sudah tahu kalau kamu tidak bisa mengalahkanku menggunakan cara biasa setelah bentrokan kecil kita kemarin." Dengan mengingat hal itu, mau tak mau aku bertanya-tanya apakah kamu melanjutkan untuk mengundangku berduel dengan berpikir bahwa orang lemah ini mantramu bisa membunuhku. Meskipun kedua naga itu terus-menerus menabrak perisai cahaya pelindung Geralt, yang dilakukannya hanyalah menebalkan lapisan perisai itu. Tidak mungkin, raung Daryl berwajah pucat yang lengannya sudah dipenuhi dengan urat biru yang menonjol. Tidak mau menerima ini, Daryl terus memerintahkan naga untuk menabrak busur cahaya Geralt perlahan-lahan menghabiskan ki esensialnya. Jauh di lubuk hati, Daryl tahu bahwa semua yang dia lakukan adalah sia-sia. Bagaimana bisa Geralt sekuat ini? Daryl tahu pasti bahwa Geralt hanyalah Raja Cakra tingkat ketiga selama pertempuran mereka kemarin. Sekarang, bagaimanapun, pelatihan Geralt sangat jelas di luar itu. Kekuatan Daryl bahkan tidak sebanding dengan Geralt lagi. Roh primordial Hercules. Itu terlalu menakutkan. Tetap saja, semakin dia memikirkannya, semakin dia menolak untuk menyerah pada serangannya. Mungkin ketekunan adalah kuncinya. Namun, begitu pikirannya berakhir, ledakan besar tiba-tiba terdengar, membuatnya tersentak. Jelas bahwa ledakan itu disebabkan oleh pendobrak terakhir naga ke dalam busur cahaya. Dan sekarang, yang bisa dilakukan oleh lelaki tua yang terkejut itu hanyalah menyaksikan naga hijaunya yang hancur perlahan-lahan mulai berantakan. Beberapa detik kemudian, Daryl yang ketakutan akhirnya menyemburkan seteguk darah sebelum jatuh dari langit. Berteriak kesakitan karena dampak jatuh, Daryl masih lebih takut pada Geralt ketika dia berbalik untuk melihat pemuda itu. Dia sekarang tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa menembus pertahanan Geralt. Ini semua tidak mungkin. Saat ketidakpercayaan total tercermin di mata Daryl, kerumunan yang menonton dari bawah mendapati diri mereka sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, hal terakhir yang bisa mereka lihat adalah cahaya menyilaukan dari atas menara yang telah memaksa semua dari mereka untuk menutup mata mereka. Pada saat mata mereka akhirnya menyesuaikan kembali, Daryl Crawford,
raja legendaris Asia Selatan, sudah tergeletak di tanah. Apa? Menggumamkan sebuah suara. Dengan pertempuran hebat yang terjadi, wajar saja jika orang-orang dari keluarga Crawford lainnya juga akan hadir di Menara Naga. Orang yang berbicara tampaknya adalah semacam tuan muda, dan dia telah mengawasi semuanya melalui matanya yang jahat sejak pertempuran dimulai. Meski begitu, dia benar-benar tidak menyangka bahwa semuanya akan berjalan seperti ini. Apakah kakek bahkan tidak bisa menyentuh Geralt? Sementara itu, Carlos dan Julian sendiri benar-benar takjub dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Ini adalah pertempuran yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bisakah kamu mempelajari semua teknik unik itu dari Limis? Jika itu masalahnya, maka itu menjelaskan mengapa saya belum dapat menemukan catatan keterampilan yang telah dia kuasai, bahkan setelah menyisir seluruh makam kuno. Tanya lelaki tua yang tercengang dan berwajah pucat saat dia perlahan berdiri, matanya terpaku pada mata Geralt. Sejujurnya, jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti akan lupa memberitahumu tentang itu. Bagaimanapun juga, ada satu hal yang tidak kuberitahukan padamu setelah aku kembali dari makam kuno. Soalnya, saudara Limis tidak menyimpan catatan fisik apapun di dalam makamnya. Oh tidak. Sebagai gantinya, dia menyimpan semua informasi itu di dalam liontin batu giok ini. Memikirkan kembali, cukup beruntung saya tidak memberitahu Anda tentang ini, jawab Geralt. Akhirnya melihat gambaran yang lebih besar, Daryl kemudian mengangguk sebelum berkata, menarik. Benar-benar menarik. Alih-alih terus marah, Daryl sekarang tertawa. Namun, begitu dia selesai, dia dengan tenang menggelengkan kepalanya sebelum berbalik untuk melihat Geralt sambil menambahkan. Tetap saja, sayang sekali. Apa yang? Tanya Geralt. Sangat disayangkan bahwa Anda sekarang memiliki akses ke bakat yang tidak akan pernah bisa diperoleh orang lain, bahkan setelah pelatihan selama beberapa kehidupan. Sayang sekali kamu sekarang benar-benar jenius yang tak tertandingi di planet ini. Dan yang terakhir, sayang sekali bahwa kamu adalah musuhku. Dengan mengatakan itu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini bagaimanapun caranya. Memikirkannya, sejujurnya aku sedikit sedih dengan semua ini. Jika Anda adalah cucu saya yang sebenarnya dan Anda tidak memiliki roh primordial Hercules di dalam diri Anda, semuanya pasti akan berjalan dengan luar biasa. Bayangkan saja, saya dan Anda, kakek dan cucu, dengan kekuatan kita digabungkan, kita bisa dengan mudah mendominasi 3 dunia. Jawab Daryl sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Namun, sekarang sudah terlambat untuk semua angan-angan itu. Aku akan mengakhirimu hari ini, Geralt. Kalau tidak ada di dunia ini yang bisa mengendalikanmu lagi dengan seberapa cepat kemajuanmu. Tambah Daryl. Detik kedua kalimatnya berakhir, animati hitam tiba-tiba mulai muncul di depan dada lelaki tua itu. Meskipun bunga itu hanya seukuran telapak tangan orang dewasa, jelas sekali bahwa bunga itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Saat bunga itu perlahan melayang ke langit, seberkas cahaya melesat keluar dan sepenuhnya menyelimuti Daryl. Hampir 1 detik telah berlalu ketika ledakan besar lainnya terdengar dari bawah Menara Naga. Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Dengan bahkan tanah di bawah sekarang bergetar, kerumunan yang tercengang langsung mulai berspekulasi apa yang sedang terjadi. Menatap semua yang terjadi, Geralt mendapati dirinya sedikit mengernyit sebelum bertanya, dan mantra apa yang kamu gunakan kali ini? Aku meminjam energi dari seluruh bangsa hanya untuk memulai mantra kuno ini. Apa yang saya casting tertinggal sebagai warisan dari zaman dahulu. Itu disebut mantra pemusnahan naga yang hebat. Penjelasan Daryl kedua berakhir. Dia mulai mengisi bunga dengan seluruh kekuatannya. Dengan aura latihannya yang terakhir, Daryl kemudian mengirimkan Death Ani. The Death Ani adalah bunga pamungkas yang Daryl telah menghabiskan beberapa dekade untuk memelihara. Itu adalah senjata ajaib yang transenden. Dengan kekuatannya, dia bisa meningkatkan indera sucinya untuk memulai mantra secara paksa. Secara alami, semua kekuatan ini melebihi apa yang bisa disimpan oleh senjata ajaib. Dengan pemikiran itu, Daryl berhasil sampai sejauh ini dengan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Dia telah menggabungkan animati dengan hatinya. Itu adalah proses yang hampir tidak dapat dipahami oleh orang biasa, tetapi pada akhirnya, itu berhasil bagi Daryl. Namun, ini juga berarti bahwa meskipun Daryl telah berhasil mencapai senjata sihir pamungkas, animati sekarang pada dasarnya adalah hatinya. Meskipun mengetahui itu, Daryl tidak gentar sedikit pun. Selama dia bisa mengeluarkan Geralt, dia tidak keberatan mengorbankan nyawanya. Dengan Ani yang mati masih menyatu dengan hatinya, hampir tidak mungkin bagi Geralt untuk benar-benar membunuh Daryl. Lagi pula,
Tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan senjata sihir pamungkas itu. Meski begitu, Daryl sangat sadar bahwa jika dia tidak menggunakan bunga itu untuk memulai mantra pemusnahan naga yang hebat, dia tidak akan bisa menyentuh Geralt. Dia tidak akan membiarkan iblis yang begitu kuat ada, bukan pada hidupnya. Dengan itu, Ani yang mati terus bersinar lebih terang dari sebelumnya. Sementara itu, pemusnah massal terjadi di kaki menara naga, saat beberapa pekikan drakonik memenuhi udara. Bahkan lebih banyak lagi awan gelap mulai terbang menuju area itu, menutupi langit sepenuhnya. Bahkan di zaman dahulu, mantra itu memiliki reputasi sebagai mantra yang sangat kuat. Dengan begitu, perubahan di langit dan bumi hanya wajar setelah mantra itu diucapkan. Saat semua ini terjadi, Carlos, Julian, dan yang lainnya hanya bisa melihat sekeliling mereka dengan agak cemas. Apa maksud dari semua ini? Guru tertawa. Tanya Julian yang khawatir. Namun, sebagai tanggapan, Carlos hanya menggelengkan kepalanya, senyum pahit di wajahnya. Lagi pula, dia tahu pasti bahwa pada titik ini, pertempuran antara keduanya sudah jauh di luar pemahamannya. Aku tidak mengizinkanmu untuk terus hidup, Geralt, teriak lelaki tua itu, mendorong 9 naga obsidian kolosal keluar dari tanah, masing-masing terlihat sama marahnya. Setelah sampai di puncak menara, ke-9 naga jahat tampak seperti mereka akan menyerang Geralt secara bersamaan ketika pemuda itu hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit ketika dia berkata, "Kurasa kamu benar-benar bersedia membayar berapapun harganya untuk membunuhku." Apakah makhluk gelap ini akhirnya mampu menjatuhkan Geralt? Menonton saat dia menggelengkan kepalanya, 9 naga kemudian mengepung menara naga sebelum menyelam untuk menyerang perisai pelindung yang baru saja disiapkan Geralt lagi. Namun, saat tabrakan kedua terjadi, cahaya menyilaukan menyapu seluruh area. Diikuti tak lama kemudian oleh suara ledakan yang mengirimkan embusan angin kencang yang bertiup ke arah penonton. Bagi mereka yang tidak memiliki banyak pelatihan, mereka akhirnya dengan mudah diterbangkan oleh angin kencang. Banyak yang menemukan diri mereka bertabrakan dengan dinding batu. Untungnya, beberapa penonton telah membawa serta orang-orang dengan peringkat yang lebih tinggi, dan mereka dapat dilindungi karena pelatihan mereka jauh lebih tinggi. Secara keseluruhan, hanya ada banyak teriakan dan kekacauan di kaki menara naga. Bagaimanapun, meskipun debu sekarang ada di mana-mana, tawa Daryl yang lambat tapi semakin gila bisa terdengar. Bagaimanapun, dia akhirnya mengalahkan Geralt. Tanpa ragu, Geralt pasti sudah berubah menjadi debu saat ini. Hanya terus tertawa untuk beberapa saat lagi. Tawa Daryl tiba-tiba berhenti ketika debu akhirnya menetap lagi. Itu dia pria yang sekarang benar-benar ditakutinya. Menyaksikan pemuda tanpa cedera itu mulai berjalan ke arahnya dengan tangan di sakunya, Daryl mendapati dirinya bergumam. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Dia telah menggunakan animati untuk memulai mantra pemusnahan naga besar mengetahui sepenuhnya bahwa dia akan mati melakukannya. Cukup mengejutkan. Bahkan setelah semua itu, Geralt masih baik-baik saja. Dalam kondisi prima. Bahkan, Tuan, dia baik-baik saja. Dari bawah menara naga, Carlos akhirnya bisa menenangkan diri setelah menyadari bahwa Geralt masih baik-baik saja. Setelah ledakan yang memekakkan telinga itu, dia sekarang akhirnya bisa berdiri di menara lagi. Ini tidak mungkin. Bagaimana kabarmu masih baik-baik saja? Tergagap Daryl yang ketakutan saat dia menatap Geralt yang tersenyum dengan mata terbelalak. Bagaimana mantra pemusnahan naga yang hebat gagal membunuhnya? Tangannya masih di saku. Geralt hanya menjawab dengan nada ceria. Tapi tentu saja aku baik-baik saja. Lagi pula, mantra hebatmu bukan apa-apa dengan permainan anak-anak di mataku. Kamu, balas Daryl sambil menunjuk Geralt. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengatakan sepatah kata pun, dia merasa darah mulai mengalir ke tenggorokannya. Sambil muntah seteguk darah, Daryl memikirkan semua yang baru saja terjadi. Mantra pemusnahan naga yang hebat, itu adalah mantra kuno yang sangat terbatas. Namun bagi Geralt, menanganinya hanyalah permainan anak-anak. Itu juga serangan bunuh diri tetapi terkuat dari Daryl. Dan meskipun Daryl telah mengorbankan hidupnya untuk semua ini, dia masih tidak dapat mendaratkan satu pukulan pun pada Geralt. The Dead Ani telah pergi. Geralt masih hidup dan sehat. Semakin Daryl memikirkannya, semakin banyak rasa sakit yang dia rasakan di dadanya. Saat kepalanya mulai berputar dan tetesan darah mengalir di sudut mulutnya, pria yang sekarat itu yang masih menunjuk ke Geralt hanya bisa bergumam tidak percaya. Kau, My Dead Ani. Memegang dadanya sambil terus bergumam pada dirinya sendiri. Rasanya seperti Daryl benar-benar kehilangan jiwanya. Tidak hanya itu, tapi dia sekarang tampak jauh
jauh lebih tua dari sebelumnya. Pemuda di wajahnya dan kemilau rambut putihnya tidak lagi hadir. Mengepalkan giginya saat dia mencoba yang terbaik untuk terus memelototi Geralt. Lelaki tua itu tahu jauh di dalam hatinya bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Geralt, di sisi lain, tampak agak ceria saat dia berjalan lebih dekat ke Daryl. Dengan suara tenang, Geralt kemudian berkata, "Sebelum kamu mati, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, Daryl." "Apa itu?" "Yah, selama pertarungan awal kami, saya hanya menggunakan sekitar 20% dari ki esensial saya." "Kamu, apa?" gumam lelaki tua yang lemah itu saat matanya melotot. "Dan untuk memblokir mantra pemusnahan naga hebatmu, aku hanya harus menggunakan 40% saja," jawab Geralt. "Kamu, itu tidak mungkin," teriak Daryl saat dia jatuh lemah ke tanah. "Kenapa tidak? Lagi pula, saya hanya perlu menggunakan sekitar 10% dari ki esensial saya selama pertarungan reguler. Terlepas dari itu, dari apa yang saya tahu, Anda hanya bisa naik hierarki karena Ani mati. Benar. Adapun kekuatan iblis yang kamu miliki, aku berasumsi bahwa itulah kekuatan roh primordial yang kamu suntikkan ke dalam dirimu sendiri. Apapun masalahnya, dengan roh primordial Anda sekarang hancur, hidup Anda akan berakhir dalam beberapa menit. Juga, saya tidak dapat menyangkal bahwa kami saling menyayangi untuk beberapa waktu di masa lalu. Dengan itu, saya memberi Crovert yang berkultivasi setengah jam untuk mempersiapkan pemakaman mereka sendiri. Setelah waktu itu habis, aku akan memusnahkan semuanya," tambah Geralt dengan suara tegas. Bahkan sebelum Daryl bisa menjawab, Geralt menendang lelaki tua itu dari menara naga. Dengan itu, Dylan akhirnya menemukan kesempatan untuk berteriak, "Geralt, ayah, ibu, saudara!" teriak Geralt yang tergerak saat dia dengan cepat berlari untuk membebaskan mereka. Setelah itu selesai, dia kemudian melihat ke arah Mila. Untuk sesaat kewalahan, Geralt hanya bisa bertanya, "Mila, apakah kamu masih ingat siapa aku?" Setelah mempelajari Geralt sebentar, Mila perlahan menjawab, "Kamu merasa familiar, tapi sayangnya aku tidak bisa mengingat apapun tentangmu." "Heh, tidak apa-apa, aku akhirnya akan menemukan cara untuk memulihkan ingatanmu. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi," kata Geralt dengan senyum lebar di wajahnya. Pada saat itu, suara ledakan terdengar saat menara naga mulai bergetar hebat. Itu di ambang kehancuran. Dengan cepat mengucapkan mantra, Geralt dengan mudah membawa semua orang ke bawah menara. Saat mereka semua menginjakkan kaki di tanah, seluruh bangunan benar-benar runtuh. Baru beberapa detik kemudian seseorang berteriak, "Hei, lihat di sana. Apa itu di bawah menara?" Mendengar itu, Geralt menoleh untuk melihat kembali apa yang tersisa dari menara naga. Dan setelah menyadari apa yang orang itu bicarakan, kelopak mata Geralt langsung mulai berkedut dengan cepat. Sementara awan debu besar masih mengambang di udara, sebuah jurang yang dalam jelas terbentuk di bawah menara. Namun, bukan itu yang paling mengejutkan semua orang. Oh tidak, keterkejutan mereka berasal dari fakta bahwa cahaya warna-warni dipancarkan dari dalam jurang itu. Dengan cahaya menyilaukan yang bahkan menerangi langit yang gelap, membuat semua orang merasa seperti ada harta karun yang menunggu untuk ditemukan di bawah sana. Namun, melihat Geralt tidak bergerak, tidak ada yang berani mendekat. Lagi pula, setelah menyaksikan pertempuran mematikan seperti itu dengan mata kepala sendiri, mereka semua secara alami khawatir tentang apakah Raja Utara akan membunuh mereka jika mereka tidak hati-hati. Daryl, di sisi lain, dengan cepat dibawa pergi oleh Crovert lainnya. Namun, ketika dia melihat lampu warna-warni, matanya langsung melebar saat dia berteriak, "Tidak, tidak." Meski begitu, tidak ada yang muncul untuk mendengar tangisannya. Di satu sisi, hampir seolah-olah dia berusaha mati-matian untuk menghentikan sesuatu. Terlepas dari itu, Master Ghost perlahan berjalan ke Geralt, melihat ke jurang sepanjang waktu saat dia berkata, "Tuan." Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian berjalan lebih dekat ke kaki menara. Melihat ke bawah, dia melihat sebuah lubang yang dalam tidak berbeda dengan lubang sumur besar telah terbentuk di bawah menara. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa seperti ada semacam istana bawah tanah di bawahnya. Memikirkan bahwa runtuhnya menara naga akan mengungkapkan tempat seperti itu. "Apa itu?" tanya penonton di antara mereka sendiri. Tidak bisa terus bersabar. Mengintip untuk melihat lebih dekat, Geralt dapat mengidentifikasi bahwa cahaya keluar dari genangan air berwarna-warni yang terletak di tengah istana bawah tanah. Istana itu sendiri tampaknya berada lebih dari 20 meter di bawah tanah. Memahami bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut jika dia tetap di sini,
Geralt kemudian melompat turun bersama dengan Master Ghost dan beberapa orang lainnya. Semakin dalam mereka pergi, semakin intens sensasinya. Dan semua ini karena fakta bahwa ada banyak roh suci di sini. Sebelum ini, Geralt terutama mengandalkan pembuatan pil untuk membantunya berlatih karena dia telah mempelajari seni pembuatan pil. Menambahkan bahwa dengan bakat yang dia peroleh dengan bantuan roh primordial Hercules, Geralt harus mengatakan bahwa tingkat pelatihannya cukup memuaskan, meskipun terkadang tidak secepat yang dia perkirakan. Ini, tentu saja, bisa dimengerti. Lagi pula, tidak banyak roh suci di bumi yang pergi berkeliling di tempat pertama. Di bawah sini, bagaimanapun, itu benar-benar berbeda. Roh suci datang seperti angin, dan Geralt bahkan bisa merasakan seluruh tubuhnya basah kuyup di dalamnya. Bahkan Julian dan Carlos terbelalak tak percaya saat mereka mulai merasakan perubahan drastis yang dilakukan tempat ini pada tubuh mereka. Perasaan roh suci merembes ke dalam tubuh mereka. Itu adalah perasaan yang hampir tak terlukiskan. Dalam konteks, berada di dunia atas terasa seperti anak kecil yang bermimpi menjadi kaya. Tentu saja, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat hanya dari satu keinginan. Di bawah sini, bagaimanapun, rasanya seperti anak yang sama baru saja mengetahui bahwa rekening bank mereka telah diisi dengan $1 juta. Kegembiraan yang tiba-tiba itu, itulah yang mereka semua rasakan saat ini. Beralih untuk melihat Geralt yang tercengang, Carlos kemudian bertanya dengan takjub, tempat apa ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak roh suci? Mengangkat alis, Geralt kemudian mulai melihat sekeliling. Akhirnya, tatapannya jatuh pada kolam yang tampak kuno dan berwarna-warni dari sebelumnya. Setelah merenung beberapa saat, dia akhirnya menyadari sesuatu dan dengan cepat bertanya, katakan, bukankah kolam ini sangat mirip dengan sumber roh suci yang Zilla katakan padaku sebelumnya? Seperti namanya, sumber roh suci mampu melepaskan banyak roh suci. Di satu sisi, fungsinya mirip dengan sumur air. Apapun masalahnya, ada desas-desus bahwa pernah ada era pelatih hebat sekitar beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Saat itu, master hebat ada di mana-mana, dan banyak yang bahkan bisa memasuki ranah tubuh abadi. Namun, ketika seseorang mulai berlatih, jelas bahwa ada harga yang harus dibayar untuk naik ke peringkat lain. Dari saat seseorang mulai berlatih, hingga saat mereka berubah menjadi Raja Cakra, perjalanannya tidak pernah mudah. Bahkan setelah menembus level Sage dan akhirnya memasuki level legendaris untuk mencapai keabadian, perjalanan tidak akan pernah menjadi kurang sulit. Dengan mengatakan itu, tampaknya ada orang lain saat itu yang berhasil mencapai ranah tubuh abadi. Akan tetapi, belakangan ini, orang-orang skeptis bahkan dalam hal keberadaan Raja Cakra tingkat ke-9. Jadi tidak ada yang mempertimbangkan keberadaan orang bijak. Ini terutama karena penipisan tiba-tiba roh suci di planet saat itu. Karena peristiwa itu, tidak hanya terjadi gejolak besar antara langit dan bumi, tetapi bencana juga terjadi cukup sering untuk sementara waktu. Apapun, semua ini akhirnya mengejar jatuhnya era pelatih hebat. Either way, ada beberapa yang cukup beruntung untuk menemukan bahwa bumi sebenarnya berongga di dalam. Menyadari bahwa ada dunia lain di antara kerak dan inti bumi, mereka yang menemukan cara untuk melarikan diri dari sana mampu bertahan dari bencana besar. Di dunia lain ini, inti bumi adalah sumber energi mereka, tidak seperti matahari. Bagaimanapun, setelah itu, mereka tidak hanya berhasil bertahan hidup, tetapi mereka bahkan berhasil menciptakan peradaban di sana. Meskipun masih ada sampai sekarang, tidak ada seorang pun di sana yang dapat berlatih hingga puncak yang pernah mereka capai. Meskipun benar bahwa sumber roh suci dulu tersebar di mana-mana di bumi, masih cukup tak terduga bahwa sebenarnya akan ada sumber seperti itu yang tersembunyi di bawah menara naga. Seandainya saya berlatih di sini, saya bisa dengan mudah mencapai level Raja Cakra tingkat ke-8. Meskipun mungkin masih agak sulit untuk memasuki level seorang Sage, Geralt berpikir dalam hati. Setelah mengamati area itu sendiri, Master Ghost kemudian melaporkan, sepertinya seseorang pernah ke sini sebelumnya, dan tampaknya ada hal lain di sini juga. Saya melihat, untuk saat ini, perintahkan orang-orang dari Istana Sakrasolis untuk memblokir sekitar Menara Naga. Tidak ada yang boleh memasuki tempat ini. Perintah Geralt. Setelah mendengar itu, Julian langsung berdiri dan mulai menjalankan perintah. Setelah itu selesai, Geralt akhirnya memutuskan untuk berpaling dari sumber roh suci dan mulai memindai seluruh area. Meskipun tempat itu tidak terlalu besar, tampaknya dilengkapi dengan baik. Ada juga peti mati yang ada di sudut ruangan. Berjalan ke sana, Geralt menemukan bahwa tubuh di dalamnya tidak lain adalah dewa pertempuran, Liamis. Setelah membunuh ular raksasa itu,
Daryl pasti menggunakan tempat ini untuk menjaga agar tubuh Brother Liemis tetap aman dan tersembunyi. Memikirkannya, tidak heran mengapa dia memilih tempat ini untuk bertarung. Geralt berpikir dalam hati, selain peti mati, ada juga tungku besar di sana yang menurut Geralt pasti digunakan Daryl untuk membuat pil untuk keuntungannya sendiri. Dengan semua penemuan baru ini, Geralt cukup senang bahwa dia telah berhasil mencapai peringkat kelima sebelum pertempuran hari ini. Kalau tidak, ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa dia bisa jatuh tepat ke tangan Daryl pada saat ini. Memikirkannya saja sudah membuat Geralt bergidik. Jalan pikirannya terputus ketika dia mendengar suara terkejut guru hantu berkata, "Tuan, lihat. Ada kodeks di sini." Beralih untuk melihat Master Ghost yang memiliki perkamen di tangannya, Geralt kemudian mengambilnya sendiri untuk melihat isinya. Meskipun banyak halamannya sudah lepas karena usianya, isinya masih cukup mudah dibaca. Di halaman pertama, Geralt disambut oleh gambar tanaman aneh. Setelah itu, ada 2 peta dan beberapa deskripsi tertulis. Dari kelihatannya, Daryl telah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari semua ini karena sebagian besar kata-kata itu ditandai. "Apa yang tertulis di sana, Tuan?" tanya Carlos. Setelah mempelajari gambar tanaman itu dengan seksama untuk beberapa saat, Geralt kemudian menjawab dengan nada serius, "Lihatlah tanaman ini. Jika saya tidak salah, tampaknya itu adalah Primocorose. Disebutkan dalam manuskrip kuno tentang pembuatan pil yang ditinggalkan oleh saudara Liemis." "Ah, Primocorose," gumam Carlos dan Julian yang jelas-jelas belum pernah mendengar tentang tanaman itu. Primocorose adalah ramuan utama yang dibutuhkan untuk membuat pelet kemajuan. Meski begitu, tanaman purba ini diduga telah punah, bahkan di Jaelatra hari ini. Sial, Primocorose sudah menjadi ramuan yang sangat berharga selama peradaban Sunjuok. Dengan itu, ramuannya sangat langka. Jelas Geralt ketika dia mengingat apa yang telah dia pelajari dari manuskrip itu. Itu bisa digunakan untuk membuat pelet kemajuan. "Tuhanku," jawab Carlos saat rahangnya ternganga. "Oh, Anda tahu apa itu pelet kemajuan, Locking Master?" tanya Tuan Hantu dengan heran. "Tentu saja, pelet itu sangat penting dalam membantu Raja Cakra menerobos untuk menjadi sage. Meskipun sangat sulit untuk menjadi Raja Cakra, ada beberapa yang berhasil mencapai peringkat Raja Cakra peringkat ke-9 setelah berlatih selama ribuan tahun. Meski begitu, tidak ada yang bisa naik ke level sage untuk waktu yang lama karena kurangnya pelet kemajuan." Jawab Carlos sambil menghela nafas. "Saya tidak pernah berpikir bahwa pelet kemajuan akan sangat penting," jawab Tuan Hantu dengan anggukan. "Memang, namun, karena Primocorose sudah punah, tidak ada yang bisa membuatnya lagi. Jika seseorang masih buru-buru mencoba menjadi sage tanpa bantuan pelet, kematian adalah kemungkinan yang sangat nyata." Jelas Geralt sebelum berbalik untuk melihat peta di halaman berikutnya. Namun, setelah melihatnya dengan baik, Geralt sejenak membeku di tempat. "Apa yang ada di peta itu, Tuan?" tanya Master Ghost ketika dia melihat perubahan ekspresi Geralt yang tiba-tiba. "Ini adalah yang pertama dari 2 peta. Yang ini menunjukkan pintu masuk ke Jaelatra. Adapun yang lain, itu tampaknya menunjukkan dimensi yang terpisah dari bumi dan Jaelatra. Menurut catatan ini di sini, Primocorose mungkin bisa ditemukan di sana." Jelas Geralt, menemukan Primocorose hari ini setara dengan mencoba mencari sebutir pasir tertentu di dalam gurun. Dengan bantuan Daryl dari semua orang namun, mereka sekarang memiliki informasi tentang kemana harus mencari tanaman. Meskipun dia bersemangat, Geralt tidak bisa menahan perasaan kasihan terhadap Daryl. Lagi pula, lelaki tua itu punya membuat perencanaan yang matang selama ini. Tidak mungkin dia bisa mengantisipasi hal itu dengan susah payah. Pekerjaan pada akhirnya akan menjadi hadiah orang lain. Dari apa yang dapat diasumsikan Geralt, Daryl ingin menggunakan roh primordial Hercules Geralt sebagai perancah untuk mencapai tingkat pelatihan yang lebih tinggi. Setelah itu, dia akan berusaha untuk mendapatkan Primocorose untuk dirinya sendiri. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, Daryl pasti bisa masuk alam sage yang legendaris. Sial baginya, dia tidak mempertimbangkan fakta bahwa bahkan dengan bantuan naga besar mantra pemusnahan, dia masih bukan lawan Geralt. Itu menjelaskan mengapa dia masih begitu penuh moksi, bahkan saat dia sekarat. Jalan pikiran Geralt terputus ketika Carlos berkata, "Tuan, artefak ini terlihat seperti cincin penyimpanan legendaris." Melihat bahwa Carlos memegang cincin yang tampak kuno, Geralt pergi untuk melihat dengan lebih baik sayate. Seperti yang dikatakan Carlos, itu benar-benar cincin penyimpanan. Pada dasarnya, itu adalah artefak magis lainnya dari zaman kuno yang Zilla katakan padanya sebelumnya. Dengan hati-hati memeriksa cincin itu, Geralt kemudian menjawab,
Tampaknya Daryl telah mendapatkan dirinya cukup jumlah harta karun. Apakah Anda tahu cara menggunakan cincin itu, Tuan? Aku hanya pernah membacanya di buku kuno. Tanya Carlos agak penasaran, sedikit mengernyit. Geralt kemudian menjawab, apa yang begitu sulit? Setelah itu, dia mentransfer sebagian dari indera sucinya ke dalam ring. Dan begitu saja, sebuah koneksi terbentuk di antara mereka. Di dalam ring, tampaknya ada ruang yang lebarnya setidaknya 200 meter. Geralt adalah dapat mengetahuinya karena dengan indera sucinya, dia secara kasar dapat memindai melalui ruang penyimpanan. Meski begitu, yang lebih penting adalah Daryl telah menyimpan cukup banyak barang bagus di dalamnya, dengan kebanyakan dari mereka menjadi herbal mahal. Bahkan, tampaknya ada beberapa tumbuhan yang punah dalam campuran. Sekarang dia tahu apa yang ada di dalamnya. Geralt melihat perkamen di tangannya. Toko, menggunakan indera sucinya, perkamen itu tiba-tiba mulai bersinar. Sedetik kemudian, itu berubah menjadi aliran cahaya yang kemudian diserap oleh cincin penyimpanan. Melihat itu, Carlos langsung bersorak. Setelah itu, Geralt kemudian menyimpan peti mati Liemis di dalam ring juga. Begitu dia menemukan kesempatan, dia pasti akan mengembalikan mayatnya ke Zila. Tidak lama kemudian, mereka semua keluar dari tempat itu dan Geralt langsung mulai menyegel tempat itu dengan mantra pelindung. Setelah dia selesai, Geralt kemudian berkata, aku telah menyegel tempat ini dengan bantuan batu giok darah naga liontin. Saya masih memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan sekarang. Jadi sementara itu, dapatkan beberapa pria dari Istana Sakrasoli untuk menjaga tempat ini. Dimengerti, setelah ini, aku akan sibuk membantu Mila memulihkan ingatannya. Dia dibius dengan beberapa obat khusus, Anda tahu, dan itu menghapus sebagian besar ingatannya. Ini akan menyebabkan kerusakan besar padanya tubuh dalam jangka panjang. Itulah sebabnya saya memprioritaskan menyembuhkannya. Dengan mengatakan itu, saya menempatkan Anda bertiga bertanggung jawab atas urusan tempat ini. Tambah Geralt, secara alami. Sekarang setelah mereka kehilangan pemimpin mereka, sisa keluarga Crawford yang berkultivasi dengan mudah terhapus. Namun, betapa beruntungnya Geralt telah menemukan sumber roh suci. Tidak hanya itu, dia juga berhasil mendapatkan beberapa harta Daryl. Geralt harus mengakui bahwa ramuan berharga yang dikumpulkan Daryl sangat membantu dalam merawat kondisi Mila untuk memulihkan ingatannya. Mengesampingkan semua itu, wajar saja jika orang-orang Yanam kehilangan pendukung utama mereka dengan senang hati menerima Raja Utara untuk mengambil alih. Satu-satunya syarat yang mereka miliki untuknya adalah Geralt harus berjanji untuk melindungi kedamaian Yanam. Bagi Geralt, itu terdengar seperti tawaran yang bagus karena apa saja. Dengan semua yang disepakati, area di sekitar Menara Naga kemudian diberi label sebagai area terlarang dan diberikan ke Istana Sakrasolis. Mengetahui bahwa sumber dari roh-roh suci bukanlah hal yang perlu dicemooh, Geralt juga memastikan untuk menyembunyikan berita dengan benar untuk menghindari gangguan yang tidak perlu. Hal terakhir yang dia inginkan adalah untuk kekuatan untuk mulai berjuang untuk itu. Selain menggunakan sumber roh suci untuk dirinya sendiri, Geralt juga menggunakannya untuk membuat suplemen ramuan untuk anggota Istana Sakrasolis untuk meningkatkan pelatihan mereka. Tak lama kemudian, 5 tahun berlalu tanpa insiden. Pada hari ini di dekat perbatasan Yanam, yang dulunya adalah Menara Naga sekarang telah berubah menjadi bangunan seperti kastil. Sangat dijaga oleh tentara biasa serta beberapa pembudidaya yang kuat. Tidak ada yang berani bahkan dalam radius 100 mil dari area. Di area terdalam gedung, 10 penjaga tua yang suram terlihat berdiri di kedua sisi pintu masuk yang menuju ke gua batu yang tampak misterius. Apakah Tuan masih belum keluar? Bisik para penjaga di antara mereka sendiri. Pada saat itu, salah satu penjaga sudah mondar-mandir dengan tangan di punggungnya. Setelah beberapa saat, Julian yang merupakan salah satu penjaga tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, Carlos, bisakah kamu berhenti dengan mondar-mandir sudah? Kau membuatku pusing. Mendengar itu, 8 orang lainnya mulai menggoda Carlos juga. 8 penjaga lainnya adalah kultivator kuat yang berlindung di bawah sayap Geralt di dalam 5 tahun terakhir. Mereka bukan satu-satunya. Sejujurnya, hampir ada melimpahnya kultivator kuat yang telah memutuskan untuk menjadi pengikut Raja Utara. Dengan itu, organisasi tumbuh pesat dari waktu ke waktu, yang mengarah ke hierarki yang terbentuk. Di antara mereka, 10 tetua ditunjuk untuk menjadi asisten pribadi Raja Utara, dan mereka juga orang-orang terkuatnya. Tenang, tuan-tuan, meneriakkan suara yang terdengar kuno pada saat itu yang langsung mendorong para pria berperilaku. Begitu mereka melihatnya, para tetua langsung membungkuk sebelum menyatakan, Tuan Hantu. Namun,
Setelah menyadari bahwa seorang wanita cantik telah datang dengan Tuan Hantu, para penjaga hampir tidak berani mengambil menarik napas sebelum dengan cepat membungkuk sekali lagi, kali ini dengan lebih hormat saat mereka berteriak, "Nona Smith." Benar saja, wanita itu tidak lain adalah Mila. Dan setelah banyak perhatian dari Geralt, Mila berhasil memulihkan hampir 80% ingatannya. Sejujurnya, mereka pasti sudah menikah pada titik ini jika bukan karena serangan terus-menerus dari kekuatan lain selama 5 tahun ini. Tuan Clover telah merawat Nona Smith dengan baik selama bertahun-tahun sampai dia bahkan kembali ke Maybury bersamanya selama 3 tahun, hanya untuk memudahkan pemulihan ingatannya. Sekarang guru itu Clover telah menyelesaikan pengasingannya dan akan keluar kapan saja sekarang. Sebaiknya jangan biarkan dia menangkapmu berperilaku begitu acuh tak acuh. Jika dia melakukannya, Anda pasti akan menghadapi kemarahannya. Jangan lupakan itu. Nona Smith hampir ditangkap kembali oleh orang-orang dari Jaelatra setahun yang lalu. Memperingatkan Tuan Hantu. Setelah mendengar itu, 10 tetua langsung mengangguk dengan agak cemas. Setahun yang lalu, Geralt telah memutuskan untuk memasuki pengasingan agar dapat menghadapi musuh yang lebih kuat dari kekuatan lain. Itu juga sekitar waktu ketika keluarga Quartermain dari Jaelatra memesan klan mereka di bumi untuk menculik Mila. Syukurlah, 10 tetua bisa melindunginya setelah melalui pertempuran mematikan. Bukan hal yang aneh bagi pasukan Jaelatra untuk mengirim klan mereka ke bumi untuk didirikan kekuatan mereka dan mencampuri urusan di sini. Selain anggota klan mereka sendiri, ada juga beberapa seperti Daryl yang memiliki kekuatan cakra raja yang diam-diam berkolusi dengan kekuatan Jaelatra dan rela menjadi boneka mereka. Bagaimanapun, banyak konflik yang terjadi di dalam tembok kastil ini sebagian besar berasal dari stem baik dendam mendalam dan fakta bahwa sumber roh suci ditemukan oleh kekuatan lain sekitar 2 tahun lalu. Pada saat itu, pintu batu hijau dari istana bawah tanah perlahan mulai terbuka, mendorong semua orang terdiam. Mila, di sisi lain, mendapati dirinya tersipu ketika dia melihat dengan penuh semangat ke dinding batu yang terbuka. Semua orang sangat bersemangat. Bagaimanapun, Master Clover akhirnya keluar lagi. Dengan bunyi keras, pintu batu akhirnya terbuka sepenuhnya, dan Geralt melangkah keluar. Sementara penampilannya tidak banyak berubah dalam 5 tahun terakhir, ada perubahan penting dalam dirinya perangai. Jika seseorang harus menggambarkannya, dia sekarang memiliki aura superior yang jelas. Menguasai, teriak semua orang yang hadir saat mereka membungkuk dalam-dalam ke arahnya. Mengangguk sedikit, Geralt kemudian berbalik untuk melihat Mila yang senang yang tidak dapat menahan diri dari berkata, "Kamu akhirnya kembali, Geralt." "Memang, meski begitu, aku harus mempercepat latihanku. Kalau tidak, saya tidak akan bisa berurusan dengan serangan berulang-ulang dari Ringmaster of Obliteration dan Cakra King itu." Jawab Geralt, "Kamu saat ini memancarkan aura yang luar biasa. Tuan, mungkinkah kamu telah berhasil menjadi Raja Cakra tingkat ke-8? Tanya Carlos yang kagum dengan perubahan besar yang dia rasakan di dalam Geralt. "Saya sudah, dengan bantuan sumber roh suci, aku benar-benar bisa menembus peringkat ke-8 sekitar setengah tahun yang lalu. Cukup menyedihkan. Saya belum dapat meningkatkan lebih jauh dalam paruh kedua tahun ini. Menjadi peringkat tertinggi di dunia, secara alami tidak akan pernah mudah bagi siapapun untuk menjadi Raja Cakra peringkat ke-9, bahkan untuk Geralt yang mempelajarinya dengan susah payah. Lagi pula, dia tidak bisa kemajuan sama sekali, bahkan setelah pelatihan selama 6 bulan. Sejujurnya, Geralt hampir dibutakan oleh kebencian pada beberapa kesempatan selama pengasingannya. Dia juga sering meragukan apakah dia akan pernah bisa masuk peringkat ke-9. Lagi pula, dalam pelatihan sebelumnya, bahkan jika itu berjalan lambat, Geralt setidaknya akan merasakan felt kemajuan. Namun, ketika mencoba naik ke peringkat ke-9, rasanya seolah-olah dia tenggelam semakin dalam ke laut. Dengan kata lain, rasanya pelatihannya tidak menghasilkan hasil apapun, dan memikirkannya saja membuatnya cemas. Memikirkan kembali ketika dia pertama kali menemukan peta yang mengarah ke lokasi Primocorose, Geralt ingat bagaimana dia merencanakan untuk menemukan tanaman setelah menembus peringkat ke-9. Setelah ditemukan, dia kemudian akan membuat pil kemajuan sebelum menggunakannya untuk memasuki alam sage yang legendaris. Setelah itu, Geralt berharap bahwa dia akhirnya akan memiliki hak untuk berbicara di depan para Ringmaster of Penghapusan. Sayangnya, tahun tanpa hasil telah tanpa ampun menarik Geralt kembali ke kenyataan. Jika sudah sesulit ini untuk mencapai peringkat ke-9, lalu mencapai Sage Rim pasti tidak akan mungkin. Menghilangkan pikiran itu, Geralt kemudian bertanya, "Jadi, apakah sesuatu yang penting terjadi selama pengasinganku?" Setelah mendengar pertanyaan itu,
10 tetua langsung menundukkan kepala mereka. Setelah beberapa saat, Master Ghost akhirnya berkata, sekitar setahun yang lalu, Quartermaines mengirim orang-orang mereka ke mencoba untuk menangkap kembali Nona Smith. Mereka juga menambahkan bahwa jika Anda terus menyadari keraguan Master Ghost, Geralt kemudian mengerutkan kening sebelum bertanya, terus apa? Quartermaines adalah keluarga yang membawa Mila pada saat itu, dan mereka juga sangat keluarga yang kuat dalam Jaelatra. Selama bertahun-tahun, mereka telah mendukung banyak kekuatan di bumi. Daryl sendiri hanya dapat menemukan Mila karena fakta bahwa dia diam-diam telah berkolusi dengan mereka. Dengan semua itu dalam pikiran, itu benar-benar tidak terduga untuk Quartermaines untuk terus berusaha untuk mendapatkan Mila kembali. Sementara itu sendiri merupakan kemunduran kecil. Masalah sebenarnya adalah bahwa Liga Matahari sendiri mendukung Quartermaines. Mengetahui itu, Geralt berhak khawatir. Itu juga alasan mengapa dia terus berusaha untuk mempercepat latihan. Lagi pula, dia masih agak terlalu lemah di hadapan mereka. Mereka bilang bahwa jika kamu terus keras kepala, mereka tidak akan terus mengirimkan kentang goreng kecil mereka pada kami lagi. Sebaliknya, mereka akan mengirim master sejati dari Jaelatra untuk menghabisimu, sekali dan untuk selamanya. Jawab Tuan Hantu dengan jujur. Begitu, kata Geralt, kerutannya semakin dalam. Melihat perubahan ekspresi Geralt, Master Ghost ingin mengatakan sesuatu, meskipun dia akhirnya menutup mulutnya rapat-rapat. Mila sendiri hanya menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Meskipun hampir tidak ada perubahan dalam ekspresi mereka, Geralt masih bisa memperhatikan mereka. Dan bagaimana dengan mereka yang berasal dari Ringmaster of Obliteration? Apakah mereka datang untuk menimbulkan masalah lagi? Tanya Geralt. Mereka selalu mengganggu kita. Kami sejujurnya sudah terbiasa dengan mereka. Saya melihat, dan bagaimana orang tua dan saudara perempuan saya? Tanya Geralt dengan alis yang sedikit terangkat. Tentang itu, jawab Master Ghost saat wajahnya sedikit pucat. Bahkan 10 tetua mendapati diri mereka semakin menundukkan kepala, bahkan tidak berani bernapas. Adapun Mila, air mata segera mulai mengalir di pipinya. Melihat dia menutupi mulutnya dalam kesedihannya, Geralt kemudian menggonggong. Ada apa? Apa yang terjadi dengan mereka? Mendengar itu, Mila hanya menangis lebih keras saat 10 tetua berlutut. Sambil menelan ludah, Master Ghost kemudian menjawab, itu sekitar setahun yang lalu ketika kami memiliki pertempuran sengit dengan Quantok. Namun, selama pertempuran itu, Quartermaines juga menunjukkan diri mereka. Kami tidak pernah pertandingan mereka. Pada akhirnya, mereka menyatakan bahwa mereka tidak hanya menginginkan Nona Smith kembali, tetapi mereka juga ingin kau mati. Setelah itu, mereka memberi kami 3 hari untuk Miss Smith kepada mereka. Jika kita tidak melakukannya patuh, mereka memberitahu kami bahwa mereka akan memusnahkan seluruh kota. Matanya sekarang memerah. Geralt kemudian bertanya, apa yang terjadi setelah itu? The Quartermaines bahkan tidak peduli sedikit pun tentang perjanjian yang mereka miliki dengan Ringmasters of Pemusnahan. Dengan mengatakan itu, mereka akhirnya membunuh beberapa orang di keluarga Crawford. Muda Master Yule, khususnya, matanya dicungkil dan lidahnya dipotong hanya karena dia mau untuk berdebat dengan mereka. Tidak hanya itu, lengan Elder Julian juga dipotong. Mendengar itu, jantung Geralt berdebar kencang saat dia bergumam, Yule. Memikirkan saudara baptisnya, Geralt harus mengakui bahwa Yule telah terlalu menderita sejak dia mengenal Geralt. Dia seharusnya menikmati hidup sekarang. Sebaliknya, dia akhirnya disiksa seburuk itu karena Geralt. Adapun Julian, berbalik untuk melihat lelaki tua itu, dia menyadari bahwa salah satu lengannya benar-benar hilang. Mengangkat Julian lengan kosong, mata Geralt mulai berlinang air mata. Setelah menatap kosong ke lengan baju untuk sementara waktu, Julian yang juga memiliki mata berair sekarang membersihkan matanya tenggorokan sebelum berkata, saya harap Anda tidak lupa bahwa saya kidal. Syukurlah mereka memilih untuk potong tangan kananku. Bagaimanapun juga, aku merasa keadaanku saat ini jauh lebih nyaman. Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt kemudian berbalik untuk menatap dengan dingin pada Master Ghost sebelum bertanya. Apa lagi terjadi? Kami telah menyembunyikan Nona Smith lebih awal saat itu. Jadi dia tidak tahu tentang semua ini pada saat itu. Bagaimanapun, saya sangat menyadari bahwa mereka tidak hanya di sini untuk Nona Smith. Itu cukup jelas bahwa mereka juga mencoba menaklukkan sumber roh suci untuk Quartermaines. Apakah mereka berhasil? Mereka pasti bisa mendukung Quantok untuk menyingkirkanmu dan menjadi Bikam Raja Utara yang baru. Dengan mengingat hal itu, tidak ada anggota Istana Sakrasolis yang memberitahu mereka lokasi.
meskipun itu menyebabkan kematian mereka. Sementara mereka melakukan hal-hal buruk pada Tuan Muda Yul, itu hanya paruh pertama dari peringatan mereka untuk kamu. Setelah itu, mereka bahkan mematahkan kaki Tuan Tua dan Nyonya Tua sebelum merantai mereka. Mereka bahkan membawa pergi Nona Crawford, mengatakan bahwa mereka akan menjadikannya budak dari Quartermaines untuk ratusan tahun. Jawab Tuan Hantu. Apa? Raung Geral yang marah yang ki esensialnya sekarang meluap dari tubuhnya. Matanya terbakar dengan niat membunuh. Itu adalah ideku untuk merahasiakan ini darimu. Setidaknya untuk sementara waktu, Tuan. Lagi pula, jika kau membuat penampilan tergesa-gesa, mereka pasti akan membunuhmu di tempat. Setelah itu terjadi, semuanya akan benar-benar menjadi lebih. Quantox pasti akan membunuh kita semua dan setelah itu, mereka akan dinobatkan sebagai yang baru Raja Utara. Bagaimanapun, karena kami masih berkontribusi cukup banyak pada Ringmaster of Obliteration baru-baru ini terlepas dari konflik kami, mereka akhirnya menengahi pada akhirnya. Setelah beberapa negosiasi, mereka memberi kami 1 tahun untuk membawa Nona Smith kembali kepada mereka. Anda juga harus menerima hukuman mati Anda. Dalam kata-kata mereka, kematianmu adalah satu-satunya cara agar keluarga Crawford lainnya dapat tetap hidup. Teriak Master Ghost saat dia berlutut ke tanah sebelum meratap. Meskipun Geralt sangat marah, dia tahu bahwa ini adalah hasil terbaik yang pernah mereka harapkan mencapai. Hasil lain apapun pasti akan menyebabkan mereka semua dibantai oleh Quantox. Jika itu terjadi, Geralt bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan, hanya karena dia. Meski begitu, adiknya, keluarganya, ini bukan sesuatu yang bisa dia toleransi. Memikirkannya saja sudah membuatnya mengepalkan tinjunya erat-erat. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.